Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini saya ingin menekankan yang menjadi catatan kritis kami lebih kepada soal eksekusi. Pertama, kami melihat aturan limit waktu setelah permohonan perkara berkekuatan hukum tetap, kapan amanin harus dibuka. Artinya seperti yang pimpinan Komisi 3 sampaikan tadi, beberapa perkara banyak terjadi sudah bertahun-tahun tidak bereksekusi. Nah, sehingga ada masa yang jelas, masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan. Percuma saja proses persidangan diatur waktu penyelesaiannya, namun proses eksekusi tidak terdapat kepastian waktu pelaksanaan eksekusinya. Draft RUU HP saat ini belum mengatur kapan sidang amanin harus dilaksanakan. Ketiadaan pengaturan waktu berakibat eksekusi berlarut dan sejalan dengan asas hukum peradilan cepat, mudah, sederhana, dan biaya ringan. Perlu penambahan kapan waktu paling lambat ketua pengadilan harus melaksanakan amanin dengan memperkirakan waktu yang menelah hingga membuat resume dan mempersiapkan kelancaran kegiatan pelaksanaan eksekusi. Yang kedua, penelahan permohonan. Penelahan permohonan diperlukan batas waktu juga sehingga tidak terjadi permohonan eksekusi didaftarkan. Ini beberapa kali pengalaman kami tidak akan diproses, sehingga ini juga tidak ada pengaturan yang jelas di pengadilan kepastian waktu di sini, sehingga harus paling tidak ada pembatasan yang menghasilkan resume permohonan dikabulkan atau permohonan amanin ditolak. Nah, sebaiknya ditentukan batas paling lambat 30 hari misalnya. Sejak permohonan amanin didaftarkan, pengadilan harus memberi informasi kepada perkembangan proses eksekusi kepada pemohon dan meminta melengkapi persyaratan yang diperlukan. Nah, artinya proses itu harus ada paling tidak pemberitahuan informasi kepada pemohon apakah diterima atau memang ditolak. Sewaktu ketua pengadilan menolak atau menunda sebagian atau seluruhnya pelaksanaan putusan yang diajukan oleh pemohon. Di sini juga kami ingin menambahkan sebaiknya diatur surat permohonan amanin garing eksekusi seharusnya dibuat format standar dan syarat yang dilengkapi. Yang berikutnya pemanggilan termohon amanin dan penetapan eksekusi. Pelaksanaan sidang amanin dilaksanakan sebanyak 2 kali. Seharusnya diatur sidang amanin kedua hanya boleh jika termohon berhalangan hadir dengan alasan yang jelas pada amanin pertama, serta jeda waktu sidang amanin pertama dengan amanin kedua tidak boleh lebih dari 7 hari. Pada draft HPR pasal 212 junto 213 belum mengatur apakah amanin kedua dapat dilakukan dengan alasan termohon berhalangan, sehingga sebaiknya diatur panggil kembali untuk menjadwalkan sidang amanin berikutnya dan maksimal panggilan hanya sebanyak 2 kali. Jika termohon tidak hadir menggunakan haknya menghadiri sidang amanin, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Pasal 196 HR atau pasal 217 RBG tidak juga mengatur pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan juga persoalan tersendiri. Setelah penetapan eksekusi misalnya dibacakan oleh jurusita atau tidak dapat dituntaskan, pelaksanaan eksekusi dengan pengosongan objek kepada termohon, maka jurusita pengadilan dapat melanjutkan pengosongan yang dijadwalkan kembali paling lambat 30 hari misalnya, sejak hari eksekusi yang terhambat. Pengalaman kami baru-baru ini terjadi eksekusi di Serpong, Tangerang Selatan, yang 2 bulan terakhir viral di media, terjadi hambatan setelah pembacaan penetapan eksekusi oleh jurusita, di mana saat itu Kapolres Tangerang Selatan hingga turun ke lokasi eksekusi meminta supaya termohon diberikan waktu untuk tetap berada. Setelah 1 minggu bahkan hingga saat ini tidak ada dilanjutkan dan termohon tetap berada di lokasi sehingga terkapung-kapung eksekusinya dan saat ini tidak ada kepastian hukum. Pengadilan menyatakan telah selesai secara prosedur, namun secara realnya termohon
masih berada di objek eksekusi dan pemohon sampai saat ini belum mendapatkan haknya yang sudah dimenangkan dalam putusan pengadilan. Masalah ini menimbulkan polemik hukum saat ini. Pengadilan tidak diatur dalam undang-undang mengeluarkan penetapan kembali jika penetapan sudah dibacakan, sehingga terjadi kekosongan hukum di sini dan dapat dijadikan upaya oleh termohon pengendara eksekusi pengamanan eksekusi sebaiknya diatur dalam HAPER. Bagaimana mekanisme pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi real? Saat ini hanya diatur dalam undang kepolisian, bantuan pengamanan eksekusi. Seharusnya pengamanan eksekusi cukup melibatkan unsur kepolisian. Dan dalam kondisi diperlukan, maka pengadilan dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur TNI, Satpol Koramil, Polsek, Wali Kota, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, dan terkait objek eksekusi tanah dan bangunan melibatkan badan pertanahan. Keterlibatan birokrasi sebanyak ini tentunya tidak efisien, sehingga seringkali menjadi kendala ketidakmampuan pemohon untuk menyiapkan operasional eksekusi. Kita bayangkan apabila eksekusi misalnya hanya bernilai dan biaya yang tidak sedikit untuk pelaksanaan operasional eksekusi. Selama ini hambatan pelaksanaan eksekusi banyak terjadi karena persoalan beban biaya yang harus ditanggung oleh pemohon. Sehingga sebaiknya untuk pengamanan pelaksanaan eksekusi cukup saja melibatkan unsur kepolisian. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memanggil unsur yang dengan ditentukan menyesuaikan nilai objek. Saat ini pengaturan pengamanan eksekusi hanya diatur pada pasal 15 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia yang memberikan bantuan pengamanan sidang pada pelaksanaan putusan pengadilan. Poin terakhir, ini terkait eksekusi gross. Mengatur eksekusi gross akta, hak tanggungan, dan fidusia dan lainnya. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa ditunda karena adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini, secara tegas diatur gugatan yang diajukan tidak menunda eksekusi. Saat ini beberapa pengadilan pengalaman kami masih terjadi gugatan yang diajukan oleh termohon atau penggugat atau termohon yang menggugat akan menunda pelaksanaan eksekusi. Padahal secara hukum dalam faktanya masih dapat digugat untuk menunda eksekusi sehingga sangat merugikan pembeli lelang dengan harus menunggu waktu yang lama untuk putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap. Masalah ini dapat berpengaruh menurunkan minat pembeli lelang dengan tanggungan yang tidak menunjukkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pembeli yang beretikat baik. Demikian pimpinan catatan kritis kami. Terima kasih.